Pemirsa, Presiden Joko Widodo ikut menyinggung peran media digital dalam pembangunan bangsa. Presiden mengingatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi haruslah berdampak positif bagi pembangunan bangsa. Saya ingin semua teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang klik dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa. Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas. Itu juga adalah petikan pidato Presiden tadi yang menyinggung soal bagaimana penggunaan teknologi untuk bisa memudahkan banyak sektor begitu ya, Pak Fitra. Yang mungkin kita bisa bahas juga di sini adalah tadi kita sempat ngobrol waktu break ya soal modifikasi beberapa kebijakan. Contohnya adalah soal pilkada. Ini adalah salah satu highlight yang cukup besar yang akan dilaksanakan pada tahun ini ya. Dan bisa dibilang beberapa negara sukses kan untuk melaksanakan pemilihan umum begitu tetap di masa pandemi tapi dengan modifikasi itu tadi. Tapi harus berdasarkan hukum dong tentunya ya. Nah sejauh ini pilkada kita sudah bagaimana prosesnya menurut Anda? Pemerintah ya juga DPR saya kira juga ikut serta gitu dan pemerintah sudah keluarkan juga perpunya nomor 2 2020 dan kemudian juga disambut sama DPR bahwa memang kita tetap melaksanakan di tahun ini. Jadi di Desember 2020 direncanakan. Walaupun memang dibuat klausul untuk kalau situasinya tidak memungkinkan, dia masih bisa mungkin diundur. Tapi begini, ini yang kita harus beri catatan adalah bahwa pilkada sama pandemi ini dua hal yang kelihatan bertentangan. Nah, bicara komunikasi publiknya ini bertentangan. Kalau pandemi berharap orang di rumah saja, orang menjaga jarak, orang tidak boleh berkumpul. Sedangkan pilkada sebaliknya, harus datang ke debat publik, harus ikut kampanye, harus datang ke pemilihan. Orang rentan nggak rentan itu mau dia umurnya tua apa masih muda, dia diharapkan karena pemenang pilkada adalah orang yang paling banyak bisa menghimpun energi publik kan. Nah jadi ini kan bertentangan. Nah oleh karena bertentangan sebenarnya kalau kita mau pertentangkan harusnya nggak boleh diadakan pilkada dalam klausul soal masalah waktu itu menurut Anda cukup nggak atau butuh klausul lainnya? Harus diupdate terus dalam situasi. Nah beberapa negara bahkan menulis dalam konstitusinya kalau dalam kondisi darurat sudah dideklar kondisi darurat ya maka pemilihan umum ditunda. Ya ada yang pemilihan apapun pemilihannya harus ini ditunda karena ini bertentangan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kalau kita tetap, tapi ada juga seperti yang Mbak sampaikan tadi, ada juga negara-negara yang mengadakan. Tapi kata kuncinya tadi itu modifikasi. Ada pemerintah bersama DPR, KPU juga sebagai penyelenggara. Ada gagasan modifikasinya nggak? Kalau gagasannya cuma bikin pilkada tetap berlangsung pada waktu itu belum cukup. Itu belum cukup. Harus ada gagasan modifikasinya. Bagaimana supaya pilkada tetap terjadi tapi aman secara kesehatan. Jadi jangan ada pertentangan. Jadi jangan ada orang menganggap kalau ikut pilkada berarti lu mau kena penyakit. Modifikasi produk hukumnya memang harus dari hulu ke hilir ya, karena juga ada masalah soal bagaimana masa jabatan kepala daerah itu juga ya. Betul. Jadi memang harus dibuat, tapi kan ini kita bicara dengan pembentuk kebijakan nih, parlemen, DPR. Nah, saran Anda seperti apa agar para pembuat undang-undang kita itu bisa lebih cepat bergerak di masa pandemi ini? Iya, saya kira ya supaya bergerak cepat itu hal-hal yang tidak terkait langsung dengan penyelesaian kondisi darurat dan pandemi ini ditunda pembahasannya. Iya, yang menjadi prioritas yang berkaitan dengan pandemi. Iya. Jadi kita kan yang kita tetap jalankan misalnya Omnibus Law nih tetap berjalan nih, bahkan di masa reses juga rapat-rapat sedang berjalan. Nah, justru yang menghadapi krisis kita harus lihat apa sih produk dalam menghadapi krisis itu kan Omnibus Law orang masih
pertentangan di masyarakat juga masih tinggi. Masih bisa ditunda ya? Masih bisa ditunda, berharapkan investasi. Siapa yang mau investasi dalam masa krisis? Nah itu, jadi saya kira justru produk-produk krisis ini yang harus kelihatan. Wah, masyarakat bukan hanya pidato sudah bagus, pidato mau melompat dari krisis, tapi kan begitu bicara kebijakan apa untuk cara melompatnya itu, saya kira itu yang perlu dikonkretkan. Pak Fitra, terima kasih telah bergabung bersama kami pada siang hari ini, dan pemirsa, Special Report masih akan kembali usai jeda berikut.